Untuk varian Delta yang terkonfirmasi dengan pembacaan sekuen, itu pertama dari pasien di Pulau Sumbawa itu bulan April. Jadi swab pada bulan April dari 3 lokasi. Jadi yang bisa terbaca dalam arti mungkin di tempat lain juga sudah ada, cuma sampelnya tidak bisa terbaca saja. Jadi 3 sampel itu dari Kota Bima, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Sumbawa. Kebetulan memang 3 daerah ini yang selama ini kasus positifnya tinggi dan CT dengan CT rendahnya juga banyak, sehingga mendapatkan sampel untuk membaca sekuennya juga lebih mudah dibanding daerah lain. Tapi sekali lagi ini tidak berarti bahwa daerah lain juga aman, karena Pulau Sumbawa ini hampir tidak ada penyekatan antar kabupaten kota, sehingga pergerakan orang sangat bebas. Dan karena banyak yang tidak bergejala, maka seharusnya penyebaran itu bisa dibilang sudah merata mungkin ya. Jadi sekarang tinggal kita berhati-hati dan lebih menjaga protokol kesehatan sampai kemudian semua orang atau mayoritas mereka yang tertular bisa teridentifikasi dengan tracing, testing, kemudian treatment 3T, dan lalu juga secara paralel vaksinasi juga semakin berjalan, sehingga virus ini tidak punya tempat lagi untuk menularkan ke orang yang masih sehat. Jadi total ada 8. 8 ini tidak berarti hanya ini saja yang merupakan varian Delta dari Pulau Sumbawa, karena untuk bisa dibaca sekuennya ada syarat teknis, yaitu pertama CT-nya harus di bawah 20 karena dibutuhkan jumlah RNA yang banyak. Kemudian juga tidak semua kemudian bisa diekstraksi dengan baik. Sebagai contoh, untuk hasil pembacaan dengan teknik whole genome sequencing dari sampel sebanyak 12 yang kami kirim ke Kementerian Kesehatan, hanya 4 yang berhasil dibaca sekuennya. Dari 4 itu 3 yang terkonfirmasi varian Delta, satunya lagi bukan varian Delta. Varian Delta ini memiliki mutasi pada protein S, protein spike S dari permukaan virus corona, yang menyebabkan dia disebut corona atau crown, mahkota, karena ada tonjolan dari protein S ini. Protein ini fungsinya adalah menempel pada reseptor pada sel inang, sel manusia, yaitu reseptor AC2. Jadi mutasi ini menyebabkan virus ini jadi lebih mudah menyerang dan kemudian juga berkembang biak dalam tubuh. Kalau dalam publikasi awal tahun lalu, virus itu untuk masuk ke dalam sel membutuhkan waktu 10 menit dan membutuhkan waktu 10 jam untuk memperbanyak diri dari satu partikel virus menjadi 1000 partikel, ya, 10 jam saja. Nah, varian Delta ini diperkirakan jauh lebih cepat daripada itu, sehingga umumnya penderita COVID dengan varian Delta ini CT-nya rendah. Jadi intinya hanya pada varian Delta ini mudah sekali memperbanyak diri sehingga mudah menular ke orang lain. Jadi tidak merubah karakter virus sehingga dia menjadi lebih ganas dan sejenisnya. Ya. Tapi sekali lagi, karena jumlah virus banyak, maka orang-orang yang dengan penyakit bawaan atau daya tahan tubuh lemah, apakah karena dia bayi ya, atau orang tua, ini yang harus berhati-hati. Salah satunya sekarang fenomena adalah banyak bayi. Seharusnya bayi itu karena ekspresi ACE2-nya, reseptor AC2-nya itu rendah, maka dia akan sulit tertular. Selama ini memang demikian. Tetapi karena varian Delta ini jumlah virusnya banyak, maka dengan reseptor yang sedikit pun dia bisa menular. Itu yang saya
perkirakan. Varian Delta ini tidak berhubungan langsung dengan keganasan pada gejala klinisnya, tapi lebih kepada kemampuan virus untuk memperbanyak diri dalam tubuh manusia yang sangat cepat. Oleh karena itu, seorang yang menderita ini akan punya virus yang banyak, sehingga lebih mudah menularkan kepada orang lain. Kalau tahun lalu orang-orang seperti ini disebut super spreader. Nah, sekarang dari pemeriksaan di lab kami, orang dengan CT di bawah 20 itu jumlahnya sangat banyak. Bahkan ada satu kasus yang 40% dari pasien positif itu CT-nya di bawah 20. Untuk mencegah penularan varian Delta, pertama tentunya menemukan orang-orang yang dengan CT rendah tadi, ya, viral load tinggi, ya, dan segera untuk melakukan karantina. Karena mereka akan sangat mudah untuk menyebarkan ke orang lain tanpa sadar karena dia tidak bergejala. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi setiap orang tentunya harus lebih menjaga protokol kesehatan, terutama yang sekarang banyak digencarkan oleh pemerintah adalah menggunakan masker ganda. Sebenarnya ini juga upaya untuk menjaga supaya virus yang kita bayangkan jumlahnya semakin banyak di sekeliling kita ini, karena ada orang-orang positif yang tidak bergejala dan kita tidak tahu, itu virus dapat menyelinap di antara sela-sela masker kita kalau itu cuma satu masker. Tapi dengan masker ganda tentunya sela-sela itu akan semakin tertutup sehingga lebih sulit untuk kita bisa terkena virus tadi.